untuk kesekian kalinya kalian sudah melaksanakan sholat itu. Hitung-hitung sudah berapa kali? Sudah ada 10 kali sholat Idul Adha. Artinya kita itu oleh Allah diberikan nikmat yang luar biasa, masih diberi kesempatan untuk bisa sampai pada 10 Dzulhijjah tahun ini dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, tetap mengikuti ajaran Rasulullah, dan tetap mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. 10 Dzulhijjah, memang Dzulhijjah ini ya, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini hampir mendekati kemuliaan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu ada 10 hari yang istimewa, yaitu 10 hari terakhir. Sedangkan di bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang istimewa, yaitu 10 hari pertama. Saking mulianya sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashrin. Nah, layalin ashrin itu maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan 1 sampai dengan 10. Wasyaf'i wal watri disebut lagi secara khusus. Wasyaf'i itu tanggal yang genap, biasanya ini tanggal 10. Wal watri tanggal yang ganjil, kapan? Kemarin itu hari Arafah, tanggal 9. Saking istimewanya oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Fajr. Maka dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalian lakukan kebaikan-kebaikan, termasuk di antaranya puasa sunnah, termasuk di antaranya sedekah dan lain-lain. Terutama di hari Tarwiyah dan Arafah secara istimewa kalian lakukan puasa khusus, namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dan puncaknya adalah pada hari ini yang disebut dalam bahasa Arabnya Idul Adha, kalian menyebutnya hari raya kurban atau Jawanya Yoyo Besar. Yoyo Besar majulannya apa? Belasan aja. Itu kita semua kalau sudah masuk dalam Idul Adha, pasti yang terbayang adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang bernama Nabi Ismail. Karena memang Allah itu dalam memberikan perintah maupun memberikan larangan kepada manusia, membuatkan mengatur dari syariat tertentu. Karena apa? Allah tahu manusia ini paling cepat jadi contoh, paling iso manut jadi contoh, diberi figur-figur yang bisa menjadi contoh. Maka Allah mengutus nabi-nabi dan rasul itu biar jadi figur percontohan, jadi contoh dunia. Sebanyak 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tujuannya untuk jadi figur, jadi panutan, jadi contoh, jadi uswah. 124.000 nabi itu kemudian ada yang diangkat menjadi rasul sebanyak 313 orang itu diambil lagi yang pilihan yang wajib diketahui oleh orang mukallaf sebanyak 25 nabi dan rasul. Ya nabi, ya rasul. Yang lain banyak, tapi ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Maka yang 25 ini saja yang wajib diketahui oleh umat Islam dan wajib kalian imani. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 ini masih dipilih lagi ada 5 Nabi yang super istimewa sampai bergelar ulul azmi. Siapa saja 5 ini sesuai urutan, bukan urutan keutamaannya, tapi urutan masanya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 5 ini masih ada 2 lagi yang lebih istimewa lagi. Siapa? Tentu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 ini saking mulianya sampai ketika sholat kita ada bacaan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istimewa sekali Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad mungkin kalian sudah tidak perlu diceritakan lagi, ya kan? Nabi Muhammad itu Nabi kita semua. Awak Jibril mematikan Nabi, dan Nabi Ibrahim istimewa sekali ya. Karena Nabi Ibrahim itu adalah figur yang menjadi panutan, bukan panutannya kita saja, tapi panutannya nabi-nabi yang lain juga. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim itu seorang leader, seorang nabi yang sekaligus berhasil membuktikan keberhasilan mencetak generasi-generasi yang baik, generasi yang hebat sesudahnya. Terbukti Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. 2 istrinya menjadi istri-istri yang solihah. Saking solihahnya, saking baiknya nih perempuan sampai melahirkan anak yang solih-solih. Siti Sarah melahirkan putra yang bernama Nabi Ishak. Siti Hajar melahirkan putra Nabi Ismail dan Nabi Gabriel. Dan saking hebatnya ibu itu iso hebat, boleh cicit Nabi Ibrahim. 2 perempuan ini karena di bawah kepemimpinan dan pendidikan suaminya kan. Kemudian anak 2 ini Nabi Ishak dan Nabi Ismail, terbukti Nabi Ishak ini melahirkan Nabi. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya cicit sampai Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, sampai akhirnya nanti kita kalau lihat Nabi Ismail, ini Nabi Ishaknya ya, sampai Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim yang dari istri Siti Hajar, ini menurunkan banyak orang-orang soleh, tapi yang jadi Nabi, jadi Rasul hanya 1, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberhasilannya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim ini salah satu contoh seorang bapak yang mencetak anak-anak cucunya menjadi orang-orang Nabi. Ya warga jadi sedoyo apa yang kita lakukan berkenaan dengan Idul Adha ini banyak meniru, banyak mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Memang sesuai dengan perintah Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifan. Memang kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunan. Billah itu tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti ibadah haji ini, ya kan? Itu banyak nama kilas jejaknya Nabi Ibrahim ini. Kemudian kurban ini juga meniru Nabi Ibrahim. Menyembelih kurban itu. Kemudian berkhitan, itu kan semua meniru tuntunannya Nabi. Tapi di balik itu yang masih banyak uswah atau tuntunan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, di antaranya seperti tadi mencetak generasi. Kata ibu hebat, anaknya hebat. Terus mana yang kedua bisa dicontoh, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat berjiwa sosial. Nabi Ibrahim terkenal sangat dermawan dan pemurah, sangat memikirkan orang lain, bukan orang yang egois.
egois yang awakku enak bahkan Nabi Ibrahim itu diriwayatkan enggak pernah mau makan malam sebelum dipastikan tetangga-tetangganya sampai sore mari makan kami. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kayak asisten, kayak pembantu gitu, yang tiap malam itu mau jalan. Nabi Ibrahim saya nggak makan sih, kalau tolong sih mari makan tak gitu itu tolong sampai itu sampun Nabi Ibrahim saat sampai mantu dan saya pikir aku nanya ke cerot dengan baik makan senang dari kafe khawatir ono sih di rumah dari tonggo sih di rumah aku gak makan sih ono. Nah ini jiwanya Nabi Ibrahim, jiwa yang sangat sosial ya, maka ini yang perlu dijadikan contoh juga bagi kita semua bahwa hidup kita memang hidup sebagai manusia itu harus punya jiwa sosial. Gak mikir bahwa itu kita, dia mikir wong dan saya sangat beliau yang besar sampai orang khotib orang kene pidato apa mesti saya disebut Nabi Ibrahim yang beliau besar aja dengan Nabi Ibrahim itu satu-satunya Nabi dan Rasul yang bergelar kekasih Allah. Mirip-mirip kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gelarnya Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Ini kan Nabi Musa Kalimullah. Bergelar kekasih Allah itu hanya Nabi kita Muhammad dan Nabi dan beruntung sekali kalau kita pada hari ini masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus belajar dari teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua ini nantinya kalau memang ditakdirkan oleh Allah bisa melahirkan generasi-generasi, mudah-mudahan bisa mencetak anak cucu yang baik-baik, yang salih-salihah, yang bisa menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Dan generasi-generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah, kemudian juga selalu mengikuti ajaran Rasulullah dan meniru tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, bisa kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna lil haqqi wa lil mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا الله ويسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا واشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا وقض حوائجنا واشف أمراضنا وافتح قلوبنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح لنا قلوبنا وافتح لنا جميع أبواب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا في الصحة والعافية والسلامة والسعادة واختم لنا بحسن خاتمة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بعبادتك يا الله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.